Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan merespon ya bagaimana permintaan teman-teman ya dari kemarin itu untuk membicarakan soal gonjang-ganjing perihal pemain naturalisasi kita yang akan naturalisasi Justin Hapner yang masuk di dalam tim nasional U20 tim oranye Belanda yang dipersiapkan untuk laga persahabatan menghadapi tim U20 Prancis ya. Itu akan berlangsung pada tanggal 25 Maret yang akan datang. Justin Hapner masuk di kelompok itu di antara 35 pemain dalam TC dan dia kan salah satu dari 3 pemain yang sedang dinaturalisasikan, diupayakan untuk masuk jadi warga negara Indonesia dan akan diambil sumpah, kemudian akan memperkuat tim U20 kita di Piala Dunia U20 di mana kita menjadi tuan rumah. Jadi dia masuk dalam skuad Sintayong. Bukan cuma Justin Hapner, ada 3 total semua. Ada 2 rekannya lain adalah Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Itu yang masuk. Tapi dengan masuknya nama dari Hapner ini, pemain yang 19 tahun yang saat ini bermain untuk klub di Wolverhampton Wanderers di Inggris ini, itu mengundang banyak pertanyaan. Netizen pasti langsung menyerbu, ini ada apa ini? Ya, sehingga dia masuk di tim U20 Belanda. Nah, reaksi juga PSSI bagaimana? Keterangan sudah dilakukan. Ya. Menpora Pak Zainuddin Amali sudah mengatakan bahwa dia dalam proses karena reses sudah sampai di DPR. Katanya sudah 3 sudah masuk karena Presiden ini sudah mengiyakan, sudah menyetujui tanda tangan 3 pemain yang saya sebut tadi, Justin Hapner, Ivar Jenner dan Struijk. Ya, sudah oke, sekarang sudah ada di DPR. Karena masih dalam masa reses, DPR itu tunggu kata Pak Zainuddin Amali, tunggu sampai kemudian akan dibawa ke paripurna untuk diumumkan bahwa mereka bisa ya diterima sebagai warga negara Indonesia dan nanti akan bermain untuk tim nasional U20 kita di Piala Dunia U20 pada 20 Mei sampai 11 Juni yang akan datang. Masalahnya kan ini sudah mepet ya, kalau mesti dihitung dari sekarang sampai pada bulan Mei itu pasti ya kurang lebih 2 bulan lagi lah. Harus ada gerak cepat, jangan terlalu lelet untuk mengurus mereka ya, walaupun ini sudah Presiden sudah tanda tangan, tapi kalau terlalu berlama-lama, termasuk terlalu lama gocek ini, sehingga agak sulit ya. Sebelumnya kan kita sudah ada pengalaman ya, 3 pemain di tim senior yang sudah dinaturalisasikan bahkan, walaupun dengan proses lama, ada Jordi Amat, Sandy Walsh di sana kan. Terakhir ada Sain Patinama, ada 3. Dan sekarang akan menyusul mereka bertiga. Tapi apakah dengan Justin Hapner masuk sini, dia akan batal untuk memperkuat tim nasional U20 kita? Karena itu pertanyaannya. Berarti dia batal dong untuk bisa masuk. Karena Belanda juga ya punya prioritas utama untuk seorang Justin Hapner. Dia masih warga negara Belanda. Ya, walaupun masih dalam urusan dengan Indonesia dalam berproses untuk dinaturalisasi, tapi Belanda berhak untuk memanggil dia. Mungkin saja bagi Justin Hapner ini dia menunggu terlalu lama ya, bahwa dengan kelamaan ini ya dia harus memilih ya, karena dia juga sudah pernah bermain di tim muda, tim usia muda di U19 U20 tim Belanda. Jadi Belanda berhak untuk memanggil dia dan memakai dia. Memang Belanda tidak lolos di putaran final Piala Dunia U20 karena Eropa itu kan ada Inggris, Italia, ada Prancis, termasuk Prancis juga, ada Slovakia dan Israel yang akan ikut ke Indonesia. Tapi ya dengan dia masuk ini kan mengundang tanda tanya besar ketika dia ada di sana, kecuali dan Justin Hapner ini kan menunggu kepastian sebenarnya. Kalau mungkin dia sudah dipasti, dia tidak mungkin juga tiba-tiba menerima panggilan itu akan datang. Tapi tidak ada kepastian ini dari dia. Walaupun juga sudah dinyatakan bahwa Presiden Jokowi sudah tanda tangan, sudah oke, sudah kirim ke DPR. Tapi mereka memang perlu untuk cepat berproses ini. Tapi masih bisa ada waktu ya. Ini kan baru pertandingan persahabatan. Kalau memang cepat, diperkirakan harus ini gerak cepat PSSI. Pak Erick Thohir sebagai ketua umum harus, ayolah cepat untuk bergerak untuk bisa memuluskan mereka ini. Paling tidak bulan Maret ini itu sudah selesai di DPR, sudah di paripurna. Kemudian mereka cepat diambil sumpah, karena setelah ambil sumpah pun kan mereka harus perlu untuk alih status federasi dari federasi KNVB di Belanda itu untuk diurus nantinya dengan sepengetahuan FIFA, sehingga mereka bertiga ya dengan Hapner ini, ada Struijk, ada Jenner ini cepat untuk
menjadi warga negara Indonesia. Di bulan, jangan terlalu berlama sampai molor ke April, itu terlalu lama kalau mengurus. Jadi setelah reses selesai, saya pikir ini wajib cepat-cepat untuk bisa membuktikan, ya, sehingga dia juga punya kepastian untuk memperkuat Indonesia. Sekarang kan ada di dia pertanyaan, kalau dia ditahan oleh federasi di sana, ya dibujuk juga untuk tetap bermain untuk Belanda, ini kan menjadi sesuatu yang sulit. Tapi mudah-mudahan ya dengan berita ini, ya dia walaupun dia sudah masuk di tim 35 nama di Belanda, tetapi dia bisa mengambil keputusan, ya, untuk tetap komit menjadi warga negara Indonesia, menjadi pemain yang dipersiapkan oleh STY nantinya berlaga di Piala Dunia. Karena ini kesempatan ya bagi Justin Hubner untuk membuktikan bermain bersama tim nasional Indonesia. Apalagi ketika Belanda tidak lolos, ini pemain bagus untuk lini belakang karena dia bisa diproyeksikan juga untuk bermain di tim senior. Cara bermain, visi bermain bolanya bagus ya. Itu yang saya lihat dalam beberapa kali dia bermain, termasuk saya lihat cuplikannya di Wolverhampton, di Wolf, itu sangat baik. Nah, dia sudah 2 kali bermain untuk tim nasional kita, itu tercatat di turnamen Costa Calida ya, di Regium de Murcia Football Week. 2 kali dia bermain bersama dengan tim nasional kita. Nah, seperti dalam gambar ini kan dia sudah pakai kostum tim nasional, berarti ada kerinduan dari dia. Cuma mungkin dia menunggu ini terlalu lama ya. Semoga ini akan ada cepat ya, sehingga dia memantapkan diri untuk memperkuat tim nasional U20 kita. Nah, tim Belanda itu setelah memanggil nama dia masuk, itu akan bertanding melawan Prancis itu di Banús Football Center di Marbella, Spanyol. Ya, akan mempersiapkan diri pada akhir bulan ini, dan bisa saja Justin Hubner ini masuk di dalam skuad tim U20 Belanda. Dan menarik memang di dalam daftar itu, kalau bisa melihat, itu ada 3 pemain lainnya yang konon sebelumnya digadang-gadang akan masuk di tim kita. Selain 3 nama yang saya sebut di awal, itu sebenarnya dipanggil juga di tim nasional Belanda. Itu ada seperti Tirsan Gooyer, ini dari Ajax, seorang gelandang. Kemudian Milano Jonathans dari Vitesse. Di sayap ini pemain dari wing, main dari sayap yang sangat kencang, bagus. Kemudian ada Jenson Stelt dari PSV Eindhoven. Ini bermain di bek tengah. 3 ini sebenarnya bisa dipanggil ya. Kalau mereka dipanggil di tim U20 Belanda, berarti semua ini bagus. Sebenarnya harus diambil mereka ini masuk di tim kita untuk menyusuli naturalisasi. Kan mumpung masih ada 2 bulan. Saya pikir kalau kita gerak cepat bisa mengambil mereka. Ini kuat kalau Jenson Stelt ini berpasangan dengan Hubner di belakang top. Apalagi kita masih punya Muhammad Ferrari kan. Kalau bermain dengan 3 back akan lebih kuat buat kita. Begitu. Ya, di depan itu bisa taruh Robbie Darwish ya, akan bermain. Jadi ini oke kau bilang di sini ya. Bagaimana dia bermain di tim muda kita sangat kuat. Tetapi kalau cuma mereka bertiga, saya juga masih ragu dengan 3 pemain ini apakah mereka akan bagus nantinya di level yang sangat tinggi di U20 Piala Dunia. Tapi kita akan tunggu nantinya apa yang akan terjadi ke depan dengan proses naturalisasi ini. Karena memang perlu pembuktian. Jangan banyak yang bertanya-tanya sekarang seperti ini, dia sudah diambil di tim Belanda, sehingga ada ya ribut lah, gonjang-ganjing. Saya pikir wajar untuk mempertanyakan keberadaan seorang Justin Hubner ini. Hubner ini lahir di Den Bosch ya, 14 September 2003. Dia kenapa untuk bermain di Indonesia? Karena kakeknya tuh asal dari Makassar, kakeknya. Kemudian neneknya itu dari Bandung, sehingga dia layak untuk bisa diambil menjadi pemain Indonesia. Nah, tinggal sekarang ya bagaimana ketua umum yang baru Pak Erick Thohir, Pak Zainuddin Amali yang juga wakil ketua umum untuk cepat bergerak ya menyelesaikan masalah ini sehingga mereka tidak terlalu berlama-lama lah ya dengan proses naturalisasi ini. Itu kalau digebut cepat paling 2 minggu dari sekarang sudah bisa Justin Hubner mendapatkan hak dia sebagai warga negara Indonesia, ya, diambil sumpah, kemudian pengurusan alih status dia ke warga negara federasi, dan dia sudah bisa mendapatkan paspor, sehingga aman bagi Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Dan sekali lagi saya bilang, kalau Tristan Gooyer ini, kemudian Milano Jonathans dan Jenson Stelt ada 6 saja
Ya, nggak usah terlalu banyak, 6 saja dari mereka untuk berada muda kita ya di tim U20 bertanding di Piala Dunia ini top kita. Untuk mencapai target lolos keluar dari grup itu bisa. Ya. Masuk ke 16 besar seperti kata Pak Ketua Umum Pak Erik yang ingin kita adalah 16 besar bisa. Ya, untuk bisa maju. Kemudian untuk bisa ke 8 juga masih ya, kita bisa masih melihat keadaan siapa lawan kita. Ya, untuk bisa masuk ke 8, tapi 16 dulu masih bisa dapat. Tapi kalau mereka bertiga memang oke. Ya, tetapi ini yang masih menjadi pertanyaan karena kalau didominasi oleh pemain-pemain lokal dengan kualitas kita yang itu agak sulit, dan itu sudah terlihat ketika bermain di turnamen di Costa Calida kan, di region sana di Spanyol. Ya memang berat walaupun ada Justin Hubner di sana untuk bisa bertahan, Struijk, Ivar Jenner. Ini kelihatan pontang-panting mereka bekerja dengan keras, tapi kalau sudah ada 6, wah ini enak. Mantap untuk tim kita. Jadi semoga ya, karena ini kan pertaruhan bagi ketua umum yang baru, kepengurusan yang baru, sukses secara penyelenggara, dan di tim nasional juga sukses untuk bisa maju lolos ke babak selanjutnya, sehingga ini enak untuk kedepannya. Tapi yang pasti ini dulu uruslah, sehingga tidak banyak pertanyaan-pertanyaan dari netizen, ya keraguan dari netizen dengan keberadaan ini. Kalau sampai dia gagal, wah pasti ini suatu kemunduran lagi buat kita, ya terutama buat Pak Erik yang baru menjadi ketua umum PSSI. Ya ini harus diupayakan, ya jangan sampai dia gagal atau batal menjadi pemain di tim U20 kita di Piala Dunia. Ya kita menaruh harapan besar terhadap Justin Hubner dan juga Ivar Jenner serta Rafael Struijk. Ya sampai di sini pembahasan saya untuk pemain-pemain yang akan dinaturalisasikan karena sudah sampai di DPR. Tinggal ayolah DPR habis masa reses cepat ngebut teman-teman di DPR ini untuk meloloskan 3 pemain tadi, sehingga mereka cepat untuk diambil sumpah ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kita mendapatkan pemain-pemain yang bagus untuk dipersiapkan ke Piala Dunia U20. Oke, dengan saya Bung Ropan, terima kasih untuk W88 yang Dabinter, Delis dan juga Ardiles, ya, sepatu Ardiles ini yang sudah ikut mensponsori channel YouTube Bung Ropan. Sampai di sini. Ciao.